Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Jannah dengan nomor induk mahasiswa 858316256. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UPBJJ Universitas Terbuka Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mata kuliah Inovasi Pembelajaran SD. Pada tugas 3 Inovasi Pembelajaran SD dengan judul Automated Online Proctoring. Menjaga kualitas dalam evaluasi ujian daring menjadikan sebuah tantangan baru pada perkembangan teknologi digital yang membawa perubahan besar, memungkinkan ujian jarak jauh yang fleksibel bagi seluruh mahasiswa di universitas terbuka. Fleksibilitas ini menuntut sistem baru untuk memastikan kejujuran akademik dan menjaga standar kualitas pendidikan tetap tinggi. Automated Online Proctoring hadir sebagai jembatan antara fleksibilitas digital dan integritas akademik. Apa itu Automated Online Proctoring? Di sini kita akan membahas Automated Online Proctoring dapat dikategorikan sebagai inovasi karena menghadirkan cara baru dalam pelaksanaan dan pengawasan asesmen secara daring. Dengan sistem ini dapat menggantikan sebagian fungsi pengawas manusia dengan teknologi kecerdasan buatan atau yang sering disebut dengan AI yang bekerja secara otomatis dan real-time. Inovasi ini menawarkan sebagai solusi terhadap tanggapan utama pendidikan jarak jauh, yaitu memastikan kejujuran akademik tanpa mengharuskan kehadiran fisik peserta maupun pengawas di lokasi yang sama. Dengan Automated Online Proctoring merupakan teknologi ujian daring yang memanfaatkan kecerdasan buatan, komputer, kamera, ataupun ponsel. Kemudian ada komputer visual dan analisis perilaku untuk monitoring aktivitas peserta ujian secara otomatis. Dengan hal ini, sistem pengawasan ujian daring yang memantau jalannya ujian dapat memverifikasi identitas dan mendeteksi keberadaan serta aktivitas peserta secara otomatis. Kemudian, bagaimana cara kerja Automated Online Proctoring saat pra-ujian dan juga saat ujian? Sistem Automated Online Proctoring bekerja melalui beberapa tahapan, yaitu sebelum ujian melakukan verifikasi identitas. Mahasiswa melakukan login, data menunjukkan identitas diri, seperti kartu mahasiswa ataupun KTP. Kemudian, kamera akan memindai dan memastikan bahwa wajah peserta yang hadir di depan layar sesuai dengan data mahasiswa yang terdaftar di universitas terbuka. Setelah itu, melakukan pemantauan selama ujian, dilakukan pemantauan yang aktif. Hal ini dilakukan agar sistem secara berkesinambungan untuk memantau aktivitas melalui kamera. AI bekerja di latar belakang untuk mendeteksi kondisi atau pergerakan tertentu secara real time. Dapat melalui kamera webcam, mikrofon, dan aktivitas layar ataupun komputer. Apa yang dideteksi oleh sistem pada AI? Ada 3 yang perlu saya jelaskan di sini. Yang pertama, ketika kita meninggalkan tempat duduk, maka sistem mendeteksi jika wajah peserta tidak lagi terlihat di dalam bingkai kamera selama waktu ujian, maka sistem ini akan bekerja. Kemudian, keberadaan orang lain, sistem akan mendeteksi jika ada lebih dari satu wajah atau orang tak dikenal di sekitar area ujian.
Yang ketiga, aktivitas tidak wajar. Apabila ditemukan aktivitas tidak wajar, maka sistem akan menandai pergerakan atau pola perilaku yang berada di luar kewajaran saat mengerjakan soal. Pada hal ini, sistem tidak menghukum secara otomatis. Ada dua sistem yang dilaksanakan. Yang pertama yaitu kecerdasan buatan atau yang kita sebut automated online proctoring, di mana tugas utamanya yaitu adalah untuk memantau dan mendeteksi anomali. Kemudian pada hasil akhir dapat menghasilkan data indikator. Otoritas kelulusannya tidak ada. Itu adalah pratinjau yang terjadi pada kecerdasan buatan atau yang disebut automated online proctoring. Sedangkan tim tinjau pada manusia, tugas utamanya yaitu dapat menganalisis konteks dan situasi. Pada hasil akhir, memberikan evaluasi dan keputusan final. Otoritas kelulusan penuh sesuai prosedur yang berlaku. Dengan demikian, data yang terdeteksi AI hanya menjadi indikator awal. Semua keputusan akhir terkait kecurangan ditinjau secara manual oleh manusia, tidak dengan menggunakan mesin. Selanjutnya, adapun 4 pilar manfaat dari automated online proctoring. Yang pertama yaitu integritas dan keadilan. Setiap mahasiswa memiliki kesempatan yang sama dan adil untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya secara jujur. Tidak ada dibedakan sama sekali. Yang kedua, kredibilitas nilai. Nilai yang mahasiswa peroleh akan jauh lebih kredibel dan benar-benar mencerminkan kemampuan dari mahasiswa tersebut. Yang ketiga, fleksibilitas tanpa kompromi. Dengan mendukung pelaksanaan ujian jarak jauh dari mana saja tanpa menurunkan kualitas pengawasan. Yang keempat, evaluasi modern. Membantu universitas terbuka untuk menciptakan sistem evaluasi pendidikan yang jauh lebih efisien, dapat menghemat waktu, tenaga, dan juga biaya, serta dengan cara modern dan terstandarisasi. Lalu, bagaimana universitas terbuka melindungi privasi mahasiswa dengan komitmen dan privasi dan juga keamanan data? Universitas terbuka berkomitmen penuh untuk melindungi data pribadi seluruh peserta ujian dengan tujuan spesifik. Data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk keperluan pelaksanaan dan evaluasi ujian. Kemudian digunakan akses yang terbatas, sehingga akses terhadap data dan rekaman dibatasi secara ketat hanya kepada pihak yang berwenang di universitas terbuka. Kemudian, standar keamanan pada penyimpanan data dilakukan dengan infrastruktur dan standar keamanan privasi tertinggi yang berlaku. Dengan transparansi, mahasiswa berhak mendapat informasi jelas tentang jenis data, tujuan pengguna, dan durasi penyimpanan. Selain itu, ada hak dan layanan bantuan yang mahasiswa dapatkan. Yang pertama, kejelasan informasi. Pihak universitas terbuka sebelum ujian akan memberikan detail lengkap mengenai sistem, pedoman data, dan aturan main automated online proctoring. Yang kedua, universitas terbuka juga memberikan ruang keberatan apabila mahasiswa memiliki pertanyaan, kendala teknis, atau keberatan terkait penggunaan data, maka universitas terbuka membuka jalur komunikasi. Yang ketiga yaitu layanan helpdesk. Universitas menyediakan layanan bantuan khusus untuk memandu mahasiswa dan mendampingi mahasiswa selama proses transisi ini. Dengan menggunakan teknologi automated online proctoring, bisa dijadikan lebih dari sekedar pengawasan,
tetapi juga sebagai alat pantau. Hal ini dapat mewujudkan komitmen bersama antara mahasiswa, dosen, dan institusi dengan transparansi, tinjauan manusia, dan teknologi yang bijak. Kita bersama-sama menciptakan ekosistem universitas terbuka yang terpercaya. Mari manfaatkan teknologi untuk lingkungan belajar yang adil dan berkualitas. Selain tinjauan manusia dan empati, serta menghasilkan kualitas dan juga kejujuran akademik. Adapun kesimpulan dari automated online proctoring yaitu merupakan inovasi teknologi pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas dan integritas asesmen daring di universitas terbuka. Berdasarkan teori Rogers, inovasi ini memiliki keuntungan relatif yang tinggi sesuai dengan karakteristik pendidikan jarak jauh, mudah diuji coba, dan hasilnya dapat diamati dengan nyata. Meskipun demikian, isu privasi, keamanan data, dan kompleksitas pengguna perlu menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, strategi difusi inovasi yang mencakup tahapan knowledge, persuasion, decision, information, dan confirmation harus dilaksanakan secara sistematis agar inovasi dapat diterima secara luas oleh dosen dan juga mahasiswa. Demikian video pembelajaran pada tugas inovasi pembelajaran SD. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.